Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. As-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama yang paling pantas kita ucapkan sebagai hamba, sebagai makhluk yang telah menerima begitu banyak nikmat dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sepantasnya bagi kita senantiasa memperbanyak puji syukur kita kepada Allah. Dan ingat, setiap orang yang banyak memuji Allah, banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, niscaya pasti Allah tambahkan segenap nikmatnya, dan pasti Allah bukakan pintu-pintu rahmatnya. Insya Allah dilancarkan segala urusan kita, diangkat segenap kesulitan kita, sehat walafiat. Demikian pula salawat teriring salam harus kita curahkan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus saleh. Mudah-mudahan kita semua, orang-orang terkasih kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat, kelak semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Al-Khatib Al-Fakir sebagaimana biasa mengingatkan kepada dirinya dan semua hadirin yang hadir di tempat ini, atau siapapun yang mendengarkan seruan ini, mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kita mati kecuali kita tetap berpegang teguh kepada keislaman kita. Semoga Allah kelak memanggil kita dan orang-orang terkasih kita dalam keadaan husnul khatimah. Saudaraku dimuliakan Allah, ada sebuah ayat di dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat yang kedua. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah mengatakan, ahasiban nas, apakah manusia mengira ayyutraku, mereka akan dibiarkan saja, didiamkan saja, ayyaqulu amanna, bahwasannya mereka mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Saudaraku dimuliakan Allah, ayat ini pendek, tapi pencapaian makna yang harus kita pahami adalah ketika kita masuk Islam atau ketika kita menjadi seorang muslim, maka bersiap-siaplah siapapun orangnya yang mengatakan saya muslim, saya beriman, maka konsekuensinya adalah kita pasti diberikan ujian oleh Allah. Jadi siapa yang mengeluh dengan ujian dari Allah, gak usah jadi orang beriman.
Karena ayat ini memastikan siapapun yang beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada takdirnya, maka pasti dia akan diuji. Maka kalau ada orang yang tidak memahami ini, mengeluh tentang ujian dari Allah, berarti dia tidak paham tentang keimanannya tuh. Kalau kita sudah menjadi orang beriman, siap-siap saja Allah akan uji kita. Dari mulai semalam sadar gak kita diuji Allah? Ketika kita bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi, itu ujian. Pilihannya ada dua. Anda teruskan tidur Anda, atau Anda tahajud. Itu saja sudah ujian, saudaraku. Dalam 24 jam kurun waktu yang Allah berikan kepada kita, setiap hari berapa persen yang kita gunakan untuk ibadah? Berapa persen yang kita gunakan untuk mencari dunia kita? Coba dihitung. Maka benar kata Allah, ketika kita mengaku kita beriman, Allah bilang wahum la yuftanun, dan dia belum diuji, mereka belum diuji. Jadi kalau kita beriman, dari semenjak kita membuka mata kita, saat itu ujiannya sudah dihadapkan. Kita bekerja pilihannya dua, mau kita mencari yang halal atau yang haram, itu ujian. Mau tidur pun ujian. Kita mau tidur, baca doa atau tidak, berwudu atau tidak, mau tahajud atau tidak, semuanya ujian. Maka siapa saja yang diuji hari ini tidak siap, maka berarti keimanannya bertanyakan. Karena Allah sudah memastikan ketika kita beriman, pasti Allah akan menguji kita. Hanya saja saudaraku, berbahagialah menjadi orang beriman, karena semua hal dalam hidup ini sudah Allah persiapkan. Hanya terkadang kita sebagai manusia, termasuk orang yang sholatnya rajin, termasuk yang ikut taklimnya rajin, kadang-kadang kita suka tidak pandai memakai ilmu yang sudah kita tahu. Sekalipun ujian kita berat, sekalipun ujian kita banyak, Allah kasih kok alatnya. Bagaimana cara mengatasi ujian itu? Paling tidak di surat Al-Baqarah ada dua ayat yang mirip sekali. Ayat ke-45 dan ayat ke-153. Dua ayat ini hampir mirip. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Siapa orang yang tidak pernah mendengar ayat ini? Bahkan saya yakin sebagian besar di antara kita hafal ayatnya. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'ina. Kata Allah, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya sabar dan sholat itu lakabiratun. Lamnya litakid, artinya benar-benar sungguh-sungguh berat, illa, kecuali ada istitsna, alal khashi'ina, kecuali bagi orang yang khusyuk dalam sholatnya. Pertanyaannya sekarang, sesering apa ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita menghadapi sebuah musibah atau bala, atau kita tahu ini ujian dari Allah, lalu yang kita ingat pertama kali itu adalah sabar dan sholat. Sesering apa kita seperti itu? Ketika hari ini jatuh tempo, kita tidak punya uang mau nyicil motor, mobil, rumah, siapa yang kita ingat pertama? Pasti makhluk. Yang kita cari adalah orang yang punya duit dan bisa ngutangin kita. Tapi kita tidak pernah minta langsung sama Allah dengan dua cara itu, dengan sabar dan sholat. Jarang kita yang begitu. Sekalipun yang sering sholat, sudah lupa ayat itu. Padahal Allah bilang, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Coba koreksi. Seberapa sering kita ingat ayat itu ketika kita dapat musibah, ketika kita dapat bala, ketika kita diuji oleh Allah? Sedikit di antara kita yang ingat kita harus sabar dan kita harus sholat. Pertanyaannya, apa sih sabar itu? Banyak orang Islam bilang sabar itu, ya kalau diapa-apain diam saja, itu bukan sabar. Kalau diapa-apain diam saja, dizalimi diam saja, itu bukan sabar, itu namanya nggak berdaya. Sabar itu bukan tidak berdaya, justru orang sabar itu punya kekuatan besar, tapi dia menahan dirinya untuk tidak berbuat yang semaunya. Para ulama
mendefinisikan sabar itu simpel saja. As-sabru habsun nafsi 'anil makruhat. Sabar itu menahan diri dari yang dibenci Allah. Jadi orang sabar itu perbuatannya selalu menghindari sesuatu yang Allah tidak suka, yang Allah benci. Jadi kalau ada orang bilang saya sabar tapi melakukan sesuatu yang Allah benci, berarti dia tidak sabar. Jadi ukuran sabar berdasarkan definisi ulama itu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika ditimpa musibah. Ketika Allah berikan dia ujian, dia tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau yang mengundang kemurkaan Allah. Contoh, ada orang butuh buah dan dia bendahara di wilayah, taruhlah bendahara masjid, bendahara mushola. Ujiannya, dia pakai gak uang itu untuk kepentingan dia? Atau jadi bendahara RW atau RT, dia pakai gak uang itu untuk kebutuhan dia secara diam-diam? Itu ujiannya. Kalau dia pakai berarti gak sabar, sekalipun dia sholat, atau sekalipun dia pengurus masjid, atau sekalipun dia pengurus mushola, nggak sabar. Karena itu sama dengan korupsi. Contoh lagi, ada orang nggak punya makanan, semua jatuh tempo, anak-anak harus bayar sekolah, berobat dan segala macam. Ada nih kesempatan dapat rezeki, tapi nipu. Diambil atau tidak? Kalau tidak diambil berarti dia sabar. Jadi orang sabar adalah orang yang ketika Allah uji, dia tidak melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, hal-hal yang Allah larang. Itu sabar namanya. Kemudian setelah sabar Allah bilang wassalah bisobri wassolati. Jadi ada waw atof, al wawu harfu atfin lil mutlaqil jam'i. Wawunya itu huruf atof, kata sambung dalam bahasa Indonesia, lil mutlaqil jam'i, yang menggabungkan dua hal yang enggak boleh dipisah. Jadi maksudnya ayat ini menggabungkan atas sabar dan sholat, enggak boleh dipisah. Kalau meminta tolong kepada Allah, enggak cukup sabar saja, dia harus sholat. Orang sholat, ya berarti harus sabar. Jadi ayat ini ingin mengatakan orang sabar itu cirinya sholat. Makin banyak sholatnya, makin tinggi kesabarannya. Harusnya begitu. Sebaliknya, orang sholat cirinya apa? Ya sabar. Jadi kalau ada kita yang rajin sholat 5 waktu berjamaah, ngaji rajin, baca Quran rajin, tapi orangnya nggak sabaran, berarti belum sholat itu. Karena kalau orang sholat, konsekuensinya dia pasti orangnya sabar. Dan kalau kita bilang orang itu sabar, konsekuensinya dia pasti sholat atau banyak sholatnya. Itu pasti begitu. Bukan kata saya, Allah yang bilang begitu. Jadi untuk menghadapi masalah hidup kita, bapak-bapak sekalian, saudara yang dimuliakan Allah, pegang dua itu: sabar, sholat. Kenapa begitu? Ada orang bertanya, kenapa sabar lebih dulu dari sholat? Para ulama mengatakan karena sabar itu cakupannya luas. Hampir semua ibadah dalam agama kita itu ada unsur sabar. Tetapi sholat hanya tertentu, waktunya tidak lama. Maka Allah menyebut sabar itu lebih dulu dari sholat. Yang kedua alasannya saya bilang tadi, karena hampir semua ibadah kita mengandung unsur kesabaran. Sholat harus ada sabar. Kalau orang sholat nggak sabar, sholatnya pasti asal-asalan. Ujiannya bentar lagi kan Ramadan. Bapak bisa lihat di situ orang-orang yang sabar atau tidak. Orang yang pengen tarawihnya cepat-cepat, nyari rakaatnya yang cuma 11, udah itu 11, pengen yang baca Qurannya cepat juga, berarti nggak sabar. Ya, bukan masalah 2, 3, 11-nya. Masalahnya adalah ketika kita sholat kita sabar atau enggak. Karena banyak orang setelah diam-diam kadang-kadang suka marah sama imamnya, cuma nggak berani ngomong. Baca Qurannya terlalu lama. Setahu saya selama-lamanya sholat tarawih itu nggak lebih lama dari nonton bola. Boleh dihitung. Tapi kenapa sholat jadi kayaknya lama? Ya karena kita tidak suka. Kenapa nonton bola biar ditambah lagi perpanjangan waktu kok cepat? Karena kita suka. Jadi masalahnya banyak kita ibadah tidak dibarengi rasa suka.
Sesuatu yang sudah tidak suka pasti jadi lama. Khutbah Jumat cuma setengah jam. Tapi banyak orang merasa kok lama ya. Ini karena kita datang tidak siap untuk mendengarkan khutbah. Kalau dari rumah saya mau sholat Jumat, saya datang mendengarkan khutbah, saya ingin merubah diri, insya Allah biasa saja. Saudaraku dimuliakan Allah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Sehari semalam kita sholat 17 rakaat. Orang yang sholat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1, ayat 2 sampai ayat 11. Tapi tentang sholat Allah sebut dalam 2 ayat itu. Qad aflahal mu'minun. Qad aflah. Aflah itu fi'il madhi. Kalau qad ketemu fi'il madhi itu artinya sungguh. Bukan terkadang. Qad aflah, sungguh berbahagialah, sungguh menanglah, sungguh sukseslah. Siapa? Al-mu'minun. Orang-orang yang beriman. Cukup? Tidak. Ditambah di ayat 2-nya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang beriman yang mana? Mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi bapak-bapak ini habis sholat Jumat, kalau pulang tidak bahagia, ada yang salah dalam sholat kita. Orang kalau habis sholat itu sebenarnya wajib bahagia. Ayatnya sudah begitu bunyinya. Jadi kalau habis sholat jangan cembetut, senyum. Pulang bahagia, ketemu keluarga senyum. Habis dari masjid, saya habis sholat karena saya menjadi orang yang bahagia. Jadi kalau ada orang sering sholat nggak ramah sama orang, sholatnya boleh dipertanyakan. Ada orang jutek sama orang, padahal rajin sholat, sholatnya harus dipertanyakan. Ada orang sombong di lingkungannya, padahal dia sholat, sholatnya perlu dipertanyakan. Karena orang sholat kata Allah, aflah, bahagia hidupnya, sukses hidupnya, gembira hidupnya. Saudaraku dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman Islam, diberikan kita hikmah untuk memahami, kekuatan untuk bisa mengamalkan segala hal yang Allah ajarkan dalam kitabnya dan Allah contohkan pada nabinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa faqad qala aydan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma rzuqna imaman adilan Allahumma rzuqna imaman adilan Allahumma rzuqna imaman adilan wansur alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi kulli makan wa fi kulli zaman min al qaumil kafirin min al qaumil fasiqin min al qaumil munafiqin min al qaumil zalimin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Azizun ya Ghaffar ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar aqimus shalah